Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pembicara kita, di sini ada Bang Faisal, ini guru saya ini, karena saya mahasiswa beliau tentunya waktu kuliah di Fakultas Ekonomi UI tahun 92. Dan kita ini dengan Bang Faisal dulu ada salam khusus dari Pak Ketum ini, Bang Faisal, karena beliau baru pulang dari luar negeri, jadi beliau masih isoman di hotel kayaknya. Dan kita punya cerita panjang lah, termasuk Pak Ketum kita dulu adalah salah seorang pengajar ekonomi Islam dulu, dan kita dengan Bang Faisal dulu sering membahas tentang teori-teori ekonomi Islam. Juga kepada pembicara yang lain, ya Bang Hasan dan siapa lagi tadi pembicara kita? Pak. Sinyalnya hilang. Oke Nurwan, beliau Dirjen Perdagangan. Ya Pak Oke, ya juga selamat bergabung di Gelora Talk. Terima kasih juga kepada moderator ini. Pak Hasan Basri, Pak. Ya, Pak Hasan Basri sudah tadi. Oh, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau beberapa Gelora Talk yang lalu teman-teman agak bicara topik-topik yang agak mendalam begitu ya, agak fundamental tentang konsepsi negara demokrasi kita. Hari ini Gelora Talk karena ada permintaan mungkin dari masyarakat ini supaya kita membahas soal kelangkaan minyak goreng ini, ya, sehingga kita mengundang para pembicara yang kompeten. Itu kan karena banyak yang bertanya-tanya kenapa masih ada vulnerability, ya, vulnerable, ya, kenapa situasi ini masih rawan, kalau kita kerawanan produk-produk lain seperti daging, ya, beras, ya, karena konten impornya tinggi, kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan sebenarnya surplus juga mengalami kerawanan tadi, ya, vulnerability tadi itu, ya. Kenapa tidak soal-soal seperti ini bisa selesai begitu. Nah, ini yang harus ajukan argumentasinya supaya masyarakat juga tahu bagaimana mengantisipasi problem-problem ini. Saya kira saya ingat dulu kalau di kelas-kelas teori ekonomi mikro, Bang Faisal suka mengajarkan kita tentang teori harga begitu dulu itu, bahwa kegiatan ekonomi itu kan disederhanakan hanya kegiatan produksi, ya, kemudian kegiatan distribusi dan kegiatan konsumsi. Nah ini kan sebenarnya sebelum ada negara juga manusia sudah melakukan itu, karena ekonomi itu kan terkait dengan basic need dari manusia pada dasarnya. Nah, kenapa negara itu tidak bisa melacak gitu? Karena nanti dari 3 komponen inilah lahirnya harga, ya kan? Kenapa negara tidak bisa melacak dan bahkan tidak bisa mengantisipasi problematika ini gitu? Padahal kita tahu di negara kita harga kebutuhan pokok itu termasuk indikator yang sifatnya rawan. Gitu. Bangsa kita ini kadang-kadang kalau digetarkan pikirannya, ya, kadang-kadang nggak bereaksi gitu. Tapi kalau mulai digetarkan dompetnya, itu reaksinya keras sekali. Gitu. Karena sekali lagi ini adalah komponen-komponen penting, sehingga dari dulu
pemerintah kita ya, melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional sehingga kalau ada problem itu langsung diantisipasi. Nah, jadi kalau sekali lagi minyak goreng ini hari ini menjadi salah satu simptom yang harus dilacak. Ya, serawan apa stabilitas atau fondasi ekonomi kita ke depan. Ini yang mesti dilacak. Saya sudah mendengar argumentasinya Bang Faisal dalam beberapa pernyataan, misalnya perubahan komposisi demand terhadap CPO yang dahulu itu hanya dipakai untuk konsumsi, tapi sekarang ini mulai masif digunakan untuk energi. Ya, kita tahu Presiden juga barusan meresmikan pabrik biofuel di Kalimantan Selatan itu, yang salah satunya akan memakan begitu banyak produk CPO kita. Dan itu artinya di wilayah pangan itu akan terjadi kelangkaan. Sementara diversifikasi misalnya dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai di antara yang terpanjang di seluruh dunia, itu tidak ada keseriusan juga untuk melakukan antisipasi. Jadi kira-kira kita memerlukan dua hal ke depan. Yang pertama, mitigasi. Saya kira mungkin kita mengajukan kepada para pembicara ekonomi yang hebat ini, terutama Bang Faisal yang sangat berargumen memakai data. Kenapa kita tidak punya kemampuan antisipatif terhadap tren produksi, konsumsi, dan dinamika distribusi di dalam produk-produk penting ini gitu. Dan ini kan kalau minyak goreng terjadi, kemungkinan juga terjadi pada produk-produk lainnya. Nah, yang kedua itu problem struktural apa sebenarnya yang menyebabkan kita tidak kunjung menuju kemantapan, sebab satu produk yang sangat diperlukan oleh masyarakat itu kan tentu punya efek dan berkait dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan produksi di sektor lainnya, baik rumah tangga maupun dalam bidang industri. Nah, hal-hal inilah yang mungkin perlu kita jawab untuk meramu satu keputusan, usulan begitu ya kepada pemerintah kita, agar kita memiliki daya tahan yang kuat ya di sektor pangan, terutama ya barang-barang konsumsi yang strategis ini, sehingga masyarakat kita tidak menjadi korban bagi ketidakstabilan ini. Ini mungkin yang menjadi pengantar diskusi ini, Mbak Mia. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kesimpulan yang tajam, dan saya kira sudah banyak sekali yang sudah dikatakan oleh para pembicara kita. Tinggal kita meramu dan merangkumnya menjadi satu rekomendasi yang baik bagi masyarakat. Kalau masyarakat zaman dahulu, saya sampai SMP itu tidak pernah mengenal yang namanya beli minyak goreng. Sebab di kampung itu, rumah orang tua saya itu, minyak goreng itu kita bikin sendiri dari minyak kelapa. Tapi sekarang karena dunia sudah seperti ini, industri bisa menciptakan minyak dengan harga yang mungkin dianggap lebih rendah, lalu tiba-tiba kearifan untuk memiliki produksi minyak goreng sendiri itu menjadi langka. Padahal sebenarnya sederhana sekali bikinnya itu. Kita parut kelapa, kita taruh di dalam wajan, lalu kita masak beberapa jam, jadi minyak, dapat tainya lagi yang bisa kita makan, itu tai minyak namanya. Nah, hal-hal seperti itu saya kira perubahan yang kita alami, karena itu kita memerlukan semacam antisipasi yang lebih masif ke depan, di mana negara diperankan untuk tidak saja reaktif, tetapi juga antisipatif terhadap tren produksi dan konsumsi masyarakat kita dan juga masyarakat dunia yang dalam hal ini sangat mengganggu suplai domestik kita. Itu saja mungkin, Mbak Mia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faisal. Ini hari ini kita
kembali menjalankan sebenarnya kuliah-kuliah dasar dari Bang Faisal. Sayang sekali ini memang negara kita masih ngurusnya soal-soal yang sangat teknikal sebenarnya. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya kan aktivitas ekonomi ini kan produksi, nanti itu dikaitkan dengan supply, kemudian konsumsi itu dikaitkan dengan demand, lalu di tengahnya itu ada perantara, yaitu distribusi. Itu kan aja yang sebenarnya dibaca dalam seluruh produk, karena seperti hadis yang dibacakan Bang Faisal tadi, kita nggak boleh mengintervensi atau menetapkan harga, karena itu datangnya dari Tuhan, tapi negara harus memitigasi dengan lembaga statistik yang kredibel gitu, untuk melacak sebenarnya berapa pertumbuhan produksi kita, proyeksi pertumbuhannya gimana, penciptaan lahan sawit baru bagaimana, kopra bagaimana, dan lain-lain lah yang punya efek kepada supply dari minyak goreng. Konsumsi juga demikian kan, apabila ada kebijakan nasional yang menyebabkan terjadinya pengalihan konsumsi dari bahan pokok menjadi energi, ya tentu punya efek masif ya. Harusnya kita kalau mendengar harga di luar negeri naik itu kan harusnya senang tuh kan, pengusaha-pengusaha juga kan harusnya gegap gempita menyambut gembira, karena itu punya efek kepada kesejahteraan umum kita apabila kita bisa mengorganisir bangsa Indonesia itu menjadi produsen bagi pasar yang terbuka di luar negeri. Harusnya demikian, apalagi kalau kita juga berbicara terkait downstreaming dan sebagainya. Jadi soal pertama ini sebenarnya kalau disimpulkan kan kalau ekonom-ekonom bilang ini kan statistik aja ini urusannya ini kan, di statistik stupid kan kira-kira gitu. Kalau kita punya control panel terhadap semua data ini, saya kira kemampuan antisipatif kita akan tinggi. Ini 2 bulan jangankan antisipatif ya, sebenarnya tidak sanggup. Itu yang pertama yang saya ingin sorot tadi kesimpulannya. Yang kedua, saya kira tadi yang belum kita bicarakan, kita jangan lupa bahwa Indonesia ini sebenarnya punya pemain berada dalam negara. Jadi negara sebenarnya metode intervensi juga yang relatif efektif. Nah, kita punya misal kita bicara CPO, itu kan kita bicara hulunya di PTPN. PTPN kita tuh masih relatif baik ya. Sejak zaman Belanda kita adalah negara dengan produsen CPO yang terbesar di dunia. Nah, kita masih pegang ini sebenarnya itu ya. Pun saya tahu ini ada gerakan-gerakan untuk holdingisasi, dan di balik holdingisasi juga ada swasta lagi nih nanti yang mendekati oligarki, lalu dia yang mengontrol supply-nya kepada pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. BUMN ini dugaan saya belum terlalu terurus dengan baik, fokus pada pekerjaannya. Terlalu banyak yang diurus oleh BUMN ini, termasuk ngurus politik gitu. Itu yang saya kemarin komplain itu. Kalau saya lihat ke anggota DPR manggil-manggil BUMN, terutama BUMN yang gemuk-gemuk ini ya, yang banyak lemaknya kita diisep sama-sama itu sebenarnya pertanda bahwa profesionalisme mereka untuk ngurusin keperluan rakyat ini makin lama makin melemah gitu. Ya harusnya terkait dengan ini kan, produsen CPO, ya, BUMN itu juga harusnya alert juga untuk membaca tren dari konsumsi negeri, dari produksi dalam negeri. Tapi lagi-lagi ini enggak juga tertangani dengan baik. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang fundamental yang tadi disebut oleh Bang Faisal itu memang penyelesaian secara serius ke depan, mengaktifkan kembali elemen-elemen yang harusnya bisa menjadi penopang bagi kuatnya fundamental ekonomi kita. Saya kira diskusi hari ini yang sangat spesifik tentang minyak goreng yang sedang ramai ini membuka banyak hal. Mudah-mudahan
kita bisa nanti Mbak Mia, kita rekomendasikan sesuatu yang menjadi kebijakan yang lebih baik ya ke depannya. Saya kira itu mungkin. Mbak Mia, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bang Faisal yang sudah sering kali mencerahkan pada teman-teman wartawan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.